Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Kembali lagi di YouTube channel Marsurindo 39C. Perkenalkan, saya Dr. Albert Santoso dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan dan mengupas tuntas tentang masalah menjaga kesehatan mental. Nah, kenapa kita mau membahas soal masalah kesehatan mental? Masalah kesehatan mental merupakan satu masalah yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget nih pasien-pasien datang, baik itu ke puskesmas, ke klinik, ataupun ke rumah sakit dengan keluhan kesehatan mental. Tapi nggak banyak yang tahu kesehatan mental itu seperti apa. Biasanya, pasien-pasien yang datang dengan masalah kesehatan mental datang dengan keluhan-keluhan seperti sering merasa lelah, sulit tidur, tidak nafsu makan, atau kadang merasa cemas yang berlebihan. Simak video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Marsurindo 39C. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapat updatean seputar kesehatan dan juga perumasakitan dari teman-teman membership dari Marsurindo 39C. Selama ini, kita pasti selalu mengusahakan kesehatan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa sehat itu bukan hanya badan, tapi juga harus sehat mentalnya? Menurut WHO, definisi sehat mental itu adalah kondisi di mana kita sebagai pribadi itu sadar akan kesejahteraan psikologis diri. Kemudian, kita juga mampu mengelola stres dengan wajar dan mampu bekerja secara produktif sehingga dapat menghasilkan dan juga bisa berperan aktif dalam lingkungan. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mental terganggu akan mengalami suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Gangguan mental dapat juga merubah cara seseorang dalam menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan yang dapat memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak diri sendiri atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan potensi dan prestasi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari maupun produktivitas kerja sehari-hari. Jumlah pengidap masalah kesehatan mental di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Bahkan, tercatat pada tahun 2024 diperkirakan jumlah penderita masalah kesehatan mental di Indonesia akan mencapai 3,24 juta orang. Peningkatan jumlah pengidap penyakit mental ini memasuki berbagai kalangan usia, tidak hanya remaja. Meningkatnya populasi yang mengalami gangguan mental disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya masalah tersebut dapat berupa perubahan lingkungan, mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang terkadang memunculkan tekanan sosial dan isolasi sosial, sehingga memicu stres, depresi, hingga bunuh diri. Faktor selanjutnya, karena adanya tekanan hidup yang meningkat dari waktu ke waktu, seperti persaingan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial, sehingga dapat memunculkan respon psikologis yang negatif. Ada beberapa penyebab yang dapat mengganggu kesehatan mental seseorang. Misalnya,
stres berat, atau dari genetik, bisa juga terjadi kehilangan dari orang-orang terdekat. Kemudian juga ada yang mengalami kekerasan, trauma, atau pelecehan. Kemudian ada juga yang dari penggunaan obat-obat terlarang. Gejala-gejala yang dialami sangat bervariasi, bisa tergantung dari penyebabnya masing-masing, dimulai dari yang ringan seperti sulit berkonsentrasi, memiliki pikiran-pikiran sendiri atau halusinasi, atau memiliki pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Bisa juga kesehariannya itu menarik diri sendiri dari orang-orang dan kegiatan sehari-harinya. Kemudian, sering juga merasa bingung atau merasa marah, mudah tersinggung, mudah cemas, mudah kesal, padahal tidak ada alasan yang jelas. Kemudian, bisa juga disertai dengan rasa takut ataupun rasa parno ya, kita bisa bilang yang berlebihan atau tidak biasa. Bisa juga berkembang lagi jadi depresi atau rasa sedih. Nah, hal ini juga tidak berarti kemudian tidak ada lagi harapan dalam hidup. Gejala-gejala yang lain yang bisa juga diperhatikan bila orang-orang di sekitar kita memiliki perubahan yang drastis. Misalnya nih, dalam kebiasaan makan, biasanya dia makan banyak, jadinya nggak mau makan sama sekali. Atau misalnya terjadi perubahan-perubahan yang terlihat secara klinis. Misalnya dia merasa lelah yang signifikan, padahal tidak beraktivitas, tidak ada energi gitu, tidak bergairah, jadi seperti gairahnya menurun, juga mengalami misalnya masalah tidur, sehingga dia tidak dapat melakukan aktivitas sama sekali. Misalnya kalau untuk seorang anak jadi tidak bisa berangkat sekolah, jadi kalau seorang ibu jadi tidak bisa mengurus anaknya, atau misalnya seorang bapak tidak bisa berangkat kerja. Jadi kehidupan sehari-harinya benar-benar terganggu gitu untuk aktivitas. Nah, sekarang kita mulai ke bagian cara-cara menjaga kesehatan mental. Sebenarnya, cara menjaga kesehatan mental tidak jauh berbeda dengan cara-cara yang diterapkan untuk menjaga kesehatan fisik nih. Seperti misalnya menerapkan pola hidup sehat, dan mulai berpikir dan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Jadi, keep positive thinking. Mengelola stres dengan baik, menjaga kecukupan tidur dan istirahat, rutin berolahraga, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan saling membantu, serta memahami kondisi orang lain. Kita masuk ke bagian pencegahan. Jadi, untuk mencegah gangguan mental ini, kita harus mengenali dulu diri kita. Penting sekali untuk kita bisa tahu diri kita baik sisi positif maupun sisi negatifnya. Terimalah keadaan fisik kita. Jadi, kita pun harus bisa bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, dan jangan lupa untuk bisa kita banyak berdoa, ataupun bisa dengan bermeditasi ataupun yoga untuk melakukan penenangan terhadap diri kita. Nah, sekarang kita mulai ke bagian cara-cara menjaga kesehatan mental. Sebenarnya, cara menjaga kesehatan mental tidak jauh berbeda dengan cara-cara yang diterapkan untuk menjaga kesehatan fisik nih. Seperti misalnya menerapkan pola hidup sehat, dan mulai berpikir dan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri. Jadi, keep positive thinking. Mengelola stres dengan baik, menjaga kecukupan tidur dan istirahat, rutin berolahraga, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan saling membantu, serta memahami kondisi orang lain. Apabila keluhan ini terus berlanjut, maka kita dapat menghubungi psikolog ataupun psikiater terdekat untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Nah, jangan lupa juga untuk bisa melakukan penguatan dengan inner circle kita untuk bisa menenangkan diri dan jiwa kita. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kita bisa sharing kembali dengan topik-topik yang lebih menarik.
Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman di rumah, dan semoga kita semua tetap sehat. Dan sebelum kita tutup, ada sedikit pantun. Ibu Putri pakai baju warna-warni, cakep. Bawa es kelapa dicampur selasi, mantap dong. Saya akhiri bincang-bincang hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.